Bangleng merupakan tradisi perawatan yang mana telah lama bertahan selama hampir 1 abad. Perjalanan terapi ini berawal dari dedikasi manusia dokter tradisional bernama Sujiaki atau lebih tinggi dikenal dengan nama Sikat Ji dalam Sulawesi. Pada 1928, Sujiaki mendirikan rumah penyelesaian Jesingtong yang mana berarti tempat untuk membantu dunia. Disinilah lahir sebuah pembaruan yang mana sekarang ini dikenal luas sebagai Bangleng. Sebagai orang pengobat tradisional yang sangat dihormati, Sujiaki mengabdikan hidupnya untuk menyembuhkan rakyat dengan ramuan herbal. Namun dengan tingginya permintaan juga keterbatasan waktu untuk melayani setiap pasien, ia lantas menciptakan solusi praktis dibentuk sebuah obat yang dapat mengatasi berbagai hambatan kemampuan fisik pada satu kemasan. Proses panjang yang dilalui Sujiaki untuk mendapatkan merek, hak paten, kemudian izin edar untuk Bangleng Yo menunjukkan komitmennya terhadap kualitas juga efektivitas produk. Setelah beberapa tahun tinggal di area Sulawesi, ia dan juga keluarga pindah ke Surabaya. Rumah solusi JC Tong bertransformasi menjadi organisasi jamu PJ Sang Sidarta, lalu dilanjutkan oleh putranya Su Zeng Sang atau tambahan dikenal sebagai San Sidarta. Di bawah kepemimpinan San Sidarta, perusahaan ini mengadopsi metode pemasaran tradisional dengan memasarkan Bangleng secara door to door, bahkan membuktikan keamanan item dengan mengonsumsinya secara langsung. Bangleng sekarang ini dikenal sebagai obat minum yang tersebut juga memiliki khasiat sebagai obat gosok. Hal ini adalah perbedaan dari berbagai hasil herbal lain yang mana biasanya hanya sekali merupakan obat minum belaka atau obat luar biasa. Salah satu keunggulan utama Bangleng adalah komposisinya yang mengandung berbagai obat herbal dengan khasiat saling melengkapi. Misalnya likorik atau akar manis yang mana terkenal sebab kemampuannya meredakan sakit tenggorokan juga batuk, juga memperlancar saluran pernapasan. Jelasnya, sederet pekerjaan rumah tangga sehari-hari sanggup membantu membakar lemak perut sehingga menjaga dari berbagai penyakit. Meskipun tampak sulit menghilangkan lemak di tempat perut dari rumah, disiplin yang mana kuat pasti dapat membantu melenyapkan perut buncit yang digunakan dapat menghasilkan Anda berisiko terkena beberapa penyakit seperti serangan jantung, stroke, lalu lemak darah tinggi. Demi kebugaran jangka panjang, penting untuk terus bergerak lalu menghilangkan lemak di dalam perut. Berikut adalah pekerjaan rumah tangga sehari-hari yang digunakan membantu membakar lemak perut. Dilansir dari Times of India hari Sabtu. Berkebun. Jadi orang tua yang tersebut gemar menginvestasikan juga tekuni hobi berkebun dengan merawat flora kesayangan Anda. Disarankan untuk melakukan olahraga sedang hingga berat selama 30 menit seperti berjalan kaki, juga bersepeda. Berkebun melibatkan kegiatan menggali, membungkuk, menyiram tanaman, dan juga lain-lain. Kemudian ini dapat membantu melatih kelompok otot utama di area kaki, bokong, lengan, bahu, punggung, lalu perut. Ini adalah dapat membantu pembentukan otot selain menghilangkan lemak yang mana sulit dihilangkan dalam perut. Jika Anda orang yang mana sangat suka kebersihan, juga senang mengamati rumah bersih, mengepel bisa jadi menjadi olahraga yang mana tepat untuk menghilangkan lemak perut. Saat melakukan pekerjaan rumah tangga ini, Anda melibatkan otot inti juga dapat meregangkan, juga melatih bahu. Sebaiknya Anda terus mengubah tempat tangan untuk mendapatkan kegunaan maksimal dari aktivitas ini. Menurut penulis tadi, pemindaian otak yang mana dihasilkan oleh kecerdasan buatan menunjukkan bahwa pria juga wanita mempunyai otak yang tersebut berbeda, lalu ada perbedaan pada kemampuan kognitif. Namun komunitas ilmiah yang digunakan tambahan luas terbagi di hambatan ini. Beberapa akademisi memberikan peringatan tentang penyebaran jadwal perburuan perbedaan jenis kelamin. Jadi apakah pencarian otak pria juga wanita mirip atau berbeda? Sebenarnya ada yang namanya neuroseksisme dan juga
Apakah pencarian perbedaan pria juga wanita di tempat pada tengkorak sepadan dengan usaha yang dimaksud dilakukan? Ya, itu tergantung pada siapa yang dimaksud Anda ajak bicara. Menurut studi tahun 2021 yang mana diterbitkan oleh National Center for Biotechnology Information, rata-rata pria dan juga wanita berbeda pada struktur otak lalu perilaku sehingga meningkatkan kemungkinan adanya hubungan antara perbedaan jenis kelamin pada otak juga perilaku. Namun studi yang dimaksud hanya sekali menemukan hubungan yang digunakan lemah antara ukuran otak dan juga perbedaan perilaku. Lebih jauh, dasar perbedaan rata-rata di perilaku pria serta wanita misalnya kemampuan kognitif dan juga ciri kepribadian tertentu tidak dipahami dengan baik serta masih terbuka untuk ditafsirkan. Namun pertanyaannya tetap, apakah otak memiliki jenis kelamin? Sebuah makalah yang diterbitkan kelompok penelitian dari Universitas Stanford pada Februari 2024 menunjukkan bahwa memang benar demikian. Kelompok penelitian menggunakan model jaringan saraf kecerdasan buatan untuk mengamati pemindaian otak guna mengetahui apakah model yang disebutkan dapat dengan andal serta kuat membedakan otak perempuan serta laki-laki. Tujuannya adalah apakah algoritma dapat mengetahui apakah pola otak yang mana diamati berasal dari kemampuan perempuan atau laki-laki. Jawabannya adalah bahwa algoritma dapat membedakannya. YouTuber IShowSpeed masih menikmati waktunya di tempat Indonesia serta mengunjungi sebagian kota di area tanah air. Baru-baru ini konten kreator Amerika Serikat itu mendatangi daerah perkotaan Yogyakarta serta menemui para penggemarnya. Di momen ini, Speed menjadi sorotan lantaran mencicipi salah satu minuman tradisional Indonesia, yakni jamu beras kencur. Berdasarkan video yang dimaksud diunggah akun Instagram @jakartakeras, Speed tampak menenggak minuman jamu ini. Wajahnya terlihat syok ketika meminum minuman tradisional yang digunakan begitu terkenal di dalam Indonesia itu. Beras kencur sendiri merupakan minuman jamu tradisional Indonesia yang digemari masyarakat. Jamu ini mengandung bahan-bahan herbal seperti jahe, beras kencur, juga gula merah. Selain nikmat, beras kencur juga kaya akan khasiat kesehatan. Terbuat dari bahan-bahan alami menyebabkan beras kencur bermanfaat untuk tubuh. Manfaat beras kencur ini juga dimanfaatkan tak cuma di tempat Indonesia, tetapi juga penduduk Asia Tenggara lain. Jamu ini dipercaya ampuh mengempiskan rasa lelah usai beraktivitas. Khasiat beras kencur juga dapat mengatasi rematik hingga nyeri otot. Profesor Mangestuti mengatakan beras kencur dapat menurunkan gangguan pernapasan bila dikonsumsi dengan baik dan juga benar. Untuk menikmati jamu ini, Anda bisa saja membuatnya sendiri di area rumah. Caranya mudah, bahan-bahan untuk memproduksi jamu beras kencur juga tak sulit ditemui sehingga dapat Anda nikmati di dalam rumah. Cara menurunkan berat badan 10 kg di sebulanan mungkin saja terdengar ekstrim, namun dengan pendekatan yang tepat, disiplin lalu pengaturan gaya hidup sehat, hal ini mampu dicapai. Menciptakan defisit kalori melalui pemilihan makanan bergizi dan juga rendah kalori, menurunkan karbohidrat sederhana, termasuk meningkatkan aktivitas fisik dapat membantu Anda menurunkan berat badan. Berikut cara menurunkan berat badan 10 kg di sebulanan seperti dilansir dari Times of India mingguan. Atur pola makan dengan defisit kalori. Kunci utama untuk menurunkan berat badan adalah menciptakan defisit kalori, yaitu mengonsumsi lebih lanjut sedikit kalori daripada yang mana dibakar oleh tubuh. Anda sanggup menghitung keinginan kalori harian dengan mempertimbangkan usia, berat badan, tinggi badan, juga tingkat aktivitas fisik. Kurangi asupan kalori sekitar 500 hingga 1000 kalori per hari dari keinginan harian Anda untuk menciptakan defisit 0,5 hingga 1 kg per mingguan. Mengontrol porsi makan adalah langkah penting. Gunakan piring kecil untuk membantu mengendalikan jumlah keseluruhan makanan yang mana dikonsumsi. Hindari makan berlebihan dengan mengonsumsi makanan secara perlahan, kemudian perhatikan rasa kenyang. Pilih makanan dengan nutrisi tinggi.
Pastikan makanan yang mana Anda konsumsi kaya nutrisi, bukanlah sekedar rendah kalori. Makanan dengan isi protein, serat, kemudian lemak sehat akan menciptakan Anda kenyang lebih tinggi lama.